Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Hakim dengan NIM 12022210077. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar mata kuliah dari mata kuliah PIS ini. Jadi di sini saya akan melakukan testing pada website e-commerce Luma untuk dengan menggunakan teknik dari metode black box testing menggunakan teknik decision table. Jadi di sini fitur yang bakal saya uji itu ada di fitur checkout. Nah, pada fitur checkout yang akan saya uji ini, saya sudah membuat decision table, yaitu baik dari kondisi, action, dan test case yang sudah saya sediakan. Jadi, mungkin sebelum kita memulai untuk test case pertama, dikarenakan di website Luma ini, kalau kita sekalinya udah mengisi shipping method, maka dia bakal ke save terus untuk ke klik shipping methodnya. Jadi saya akan coba melakukan test case-nya itu mungkin dari test case 5 dulu, dikarenakan di sini ada test case kelima itu yang mana shipping methodnya itu belum terisi. Mungkin bisa saya lanjutkan. Jadi saya jelaskan sedikit di test case 5 itu ya, user dapat melakukan pembelian TIS lebih dari 3 dengan melakukan pengisian detail alamat, hanya saja dia tidak melakukan shipping method. Nah, harapan yang terjadi itu dia tetap mendapatkan diskon TIS, tapi dia juga memintakan inputan nantinya. Di sini kita bisa masuk ke by Tree Lumas. Oke, terus ke sini dikondisikan harga proses add to cart ini sudah terjadi sebelumnya. Jadi kita masuk ke proses checkout. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di tes ke-5 itu dia melakukan pembelian lebih dari 3 TIS, yang mana saya juga sudah memasukkannya menjadi kuantitinya 4. Terus ini diminta juga detail alamatnya untuk diisi. Mungkin bisa kita isi seperti ini dulu. Nah, di sini apabila kita coba melakukan next tanpa melakukan mengisi shipping method, maka di sini kita akan disuruh melakukan pengisian terlebih dahulu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada test case 8 yang mana kasusnya sama seperti test case 5. Hanya saja user tidak melakukan pembelian TIS dengan lebih dari 3. Jadi di sini kita akan coba edit kuantitinya terlebih dahulu. Kita misalkan dia membeli 2. Nah, maka bisa dilihat di sini dia tidak mendapatkan diskon karena dia melakukan pembelian kurang dari 2, yang mana syarat untuk mendapatkan diskon itu pembelian harus lebih dari 3. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di test case ke-8 ini, dia tidak melakukan pembelian lebih dari 3, tapi dia mengisikan detail alamat, hanya saja dia tidak mengisikan shipping method. Maka hasilnya tetap akan sama. Dia akan meminta inputan secara langsung. Oke, kita masuk ke test case pertama. Balik ke test case pertama lagi. Nah, jadi di test case pertama ini, user melakukan pembelian TIS lebih dari 3, melakukan pengisian detail alamat, melakukan shipping method, melakukan payment method, dan tapi di sini tidak melakukan apply discount. Mungkin kita bisa masuk. Kita masuk ke sini, kita ubah menjadi 4. Terus kita masuk ke proses checkout-nya. Nah, di sini apabila kita sudah memasukkan nama dan sudah memilih shipping method, kita bisa melakukan next. Nah, di sini kita juga bisa memilih payment method, antara kita mau menyamainya dengan shipping address atau tidak. Kalau tidak, kita bisa mengisi data ini lagi. Jika ingin sama, tinggal diklik aja. Nah,
Di sini secara otomatis dia sudah mendapatkan diskon karena melakukan pembelian lebih dari 3, yaitu 4. Nah, setelah pembeliannya sudah lebih dari 3, detail alamatnya sudah terisi, shipping methodnya sudah terisi, payment methodnya sudah terisi, tapi tidak melakukan apply discount, maka dia mendapatkan diskon untuk pembelian TIS-nya dan checkout pun berhasil. Nah, apply diskon yang dimaksudkan di sini itu seharusnya H20 ini bisa dilakukan merupakan kode diskon untuk di-apply, tapi apabila kita melakukan pada ini tidak bisa digunakan, tapi kita tetap bisa melakukan place order. Nah, di sini proses checkout pun berhasil. Jadi test case 1 sudah berhasil. Lalu selanjutnya masuk ke test case kedua, yang mana test case kedua ini pembelian TIS lebih dari 3, detail alamat diisi, shipping method diisi, payment method diisi, dan apply diskon diisi. Dengan harapan actionnya itu bakal memunculkan kita mendapatkan diskon TIS, mendapatkan diskon kupon, dan checkout pun berhasil. Kita balik lagi ke halaman homepage. Dengan syarat dia sudah pembelian dilakukan lebih dari 3 dan melakukan pengisian pada data detail alamat. Nah, di sini secara nggak langsung bakal kepilih shipping methods-nya. Karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila kita sudah melakukan sekali shipping method, maka dia bakal otomatis kepilih sendiri gitu. Jadi saya next. Nah, sama seperti sebelumnya, dia mendapatkan diskon $24 karena melakukan pembelian lebih dari 4 dan melakukan apply discount code. Nah, ternyata seperti yang saya sudah coba juga sebelumnya itu, dia di sini tidak bisa melakukan apply code. Jadi, antara action yang diharapkan dan output yang telah dihasilkan barusan, ternyata kita tidak bisa menggunakan apply code-nya. Lalu kita coba place order. Nah, jadi di sini proses checkout tetap berhasil, hanya saja dia tidak memunculkan diskon dari kupon tersebut karena kuponnya tidak bisa digunakan, padahal kita sudah melakukan apply pada diskon tersebut. Oke, kita lanjut ke test case ketiga, yaitu user dapat melakukan pembelian TIS lebih dari 3, mengisi detail alamat, mengisi shipping method, hanya saja tidak mengisi payment method. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini setelah kita melakukan pengisian detail alamat, dan shipping method sudah dipilih, maka kita bisa langsung next. Nah, apabila kita tidak melakukan pengisian pada payment method ini, maka kita nggak bisa melakukan klik pada place order dikarenakan dari payment method ini belum dipilih antara kita mau melakukan disamakan dengan shipping address ataupun tidak. Nah, apabila kita ingin melanjutkan, ya kita harus melakukan pengisian data ataupun mengklik pada field kotak ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, karena pembeliannya juga lebih dari 4, maka tetap mendapatkan diskon seharga satu bajunya. Lalu nah di sini dengan harapan itu, dia bisa mendapatkan diskon hanya saja meminta inputan masuk. Nah, karena apabila di sini belum terinput, seperti yang sudah dimasukkan ke dalam test case, itu dia juga meminta inputan
untuk dimasukkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke test case keempat. Jadi di test case keempat ini, user dapat melakukan pembelian TIS lebih dari 3, detail alamat terisi, shipping method terisi, payment method tidak terisi, tetapi apply diskon terisi. Nah, kita akan coba. Nah, kurang lebihnya sama seperti tampilan sebelumnya. Kita bisa langsung next. Nah, di sini saya akan coba memasukkan lagi kode dari diskonnya. Nah, ternyata apabila si payment methodnya belum terisi dan apply code-nya juga gagal, maka dari test case keempat ini bisa dianggap gagal karena tidak sesuai dengan action yang diharapkan. Karena action yang diharapkan itu dia tetap mendapatkan diskon TIS, meminta inputan, dan mendapatkan diskon kupon. Nah, sedangkan yang output yang barusan dihasilkan itu hanya memberikan diskon pada TIS dan meminta inputan karena tidak melakukan pengisian pada payment method. Tapi pada output tidak memberikan diskon dari kupon yang sudah di-apply. Oke, dari sini bisa disimpulkan bahwa test case keempat juga bisa dikatakan gagal. Karena tadi test case 5 sudah saya jelaskan di awal, saya bisa lanjutkan ke test case 6. Jadi di test case ke-6 ini, kondisinya user tidak melakukan pembelian lebih dari 3, tapi melakukan detail alamat, melakukan shipping method, payment method, dan juga apply diskon. Di sini mungkin bisa kita langsung edit aja. Misalkan dia jadinya belinya 2. Nah, dia sudah mengisi pengisian alamat, mengisi shipping method, lalu bisa kita next, dan juga telah mengisi payment method. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini di order summary, user tidak mendapatkan diskon pada order yang dilakukan karena kuantitinya itu 2, yang mana kuantiti tersebut kurang dari 4, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Dan di test case ini user juga tidak melakukan apply diskon, sehingga pada saat kita place order, nah proses dari checkout tuh dia sudah berhasil. Hanya saja dia tidak memberikan action apapun seperti diskon TIS, memberikan inputan, dan diskon kupon. Hanya saja dia memberitahu bahwa checkout telah berhasil. Selanjutnya saya akan masuk ke test case terakhir, yaitu test case 7, yang mana kondisinya itu user tidak melakukan pembelian lebih dari 3, melakukan detail alamat, melakukan shipping method, hanya saja dia tidak melakukan payment method, dan melakukan apply diskon. Mungkin bisa kita lihat di sini. Seperti kondisi yang saya jelaskan sebelumnya, dia tidak melakukan pembelian lebih dari 4, lalu mengisikan detail alamat, selanjutnya melakukan shipping method. Nah, apabila di sini dia tidak melakukan payment method, tapi dia mencoba memasukkan kode diskonnya. Nah, di sini harapannya itu si sistem akan menyuruh kita untuk melakukan pengisian data terlebih dahulu untuk lanjut ke sebelumnya, dan apply diskon ternyata juga tidak bisa digunakan di sini karena tidak valid. Sehingga output yang diberikan itu tidak sesuai karena dia hanya meminta inputan tapi tidak memberikan diskon pada kupon yang sudah di-apply. Jadi dia tidak dapat melanjutkan penyelesaian pada proses checkout-nya. Nah,
dari hasil tersebut dapat dilihat ya status tracking. Jadi ada 3 defect, yang mana defect tersebut itu memiliki expected output yang sama, yaitu mendapatkan diskon dari penggunaan kupon. Tetapi result-nya itu menunjukkan bahwa tidak mendapatkan diskon dari penggunaan kupon. Nah, kenapa di sini dilakukan kriterianya itu medium? Dikarenakan proses pemberian kupon ini sedikit mengganggu alur jalannya sebuah e-commerce, dan itu diharapkan masuk ke dalam priority next release agar dilakukan perbaikan setelahnya. Nah, mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.